Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah seperti biasa, gue bakalan lanjutin chapter sebelumnya yang pernah gue upload. Dan sekali lagi gue ingetin, gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri ya. Untuk videonya kalau misalkan tidak nyambung itu karena videonya belum dirilis di episode yang gue upload kali ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mengalami peningkatan kekuatan atau cultification pada waktu yang tidak tepat, akhirnya Sun Er memaksakan diri untuk bertarung sendirian melawan Baisan dan yang lainnya. Sedangkan Baisan yang mengetahui situasi Xiaoyan saat ini, dia memanfaatkan dan lalu memprovokasi Wu Hao dan Hu Zia. Dia lalu berkata, "Kupikir inilah saat yang tepat untuk kita bekerja sama agar kita bisa mengalahkan Xiaoyan dan Sun Er. Jika Xiaoyan berhasil dalam kultifikasinya, itu akan merepotkan untuk kita. Bisakah kita bayangkan kekuatan mereka berdua jika hal itu terjadi? Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan waktu yang cepat, kita akan kalah. Maka dari itu, marilah kita menggabungkan kekuatan dan menyerangnya dengan secara habis-habisan dengan seluruh kekuatan kita." Karena Wu Hao dan Hu Zia mengidam-idamkan Sun Er, secara alami mereka menganggap Xiaoyan adalah musuh utamanya. Oleh karena itu, mereka semangat menyingkirkan Xiaoyan. Setelah melakukan kesepakatan, tiga orang itu menuju ke arah Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, "Apakah kalian ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama-sama?" ucap Sun Er. "Sun Er, santai saja. Kami tidak akan menyakitimu," ucap Hu Zia. "Jika kalian berani, kalian bisa datang dan mencobanya," ucap Sun Er. Sun Er, tidakkah kamu mengerti perasaanku padamu? Apa bagusnya pria bau ini?" ucap Uzia. Baisan lalu berkata, "Ayolah, cepat bertindak. Kita tidak akan bisa menunda ini lebih lama lagi. Jika tidak, Xiaoyan akan berhasil meningkatkan kultifikasinya." Xiao Yu yang berada di kursi penonton, dia berkata, "Bukankah tiga orang pria ini sangatlah hina? Tiga orang lelaki melawan satu wanita." Aduh, ucap dari Xiao Yu. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang menggunakan metode seperti itu. Karena itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga Sun Er bisa bertahan selama 10 menit selama Xiaoyan menyelesaikan kultifikasinya. Aku rasa dengan begitu semua akan baik-baik saja, ucap instruktur Rowling. Di sisi lain, tanpa berpikir panjang, Sun Er dengan sekejap mata menyerang tiga orang yang ingin mengganggu Xiaoyan. Dan terjadi 10 pertukaran pukulan, hingga menyebabkan Sun Er mundur setengah langkah. Mereka bertukar pandangan satu sama lain. Doki di antara mereka bertiga mulai melonjak secara bersamaan. Segera tiga orang itu meluncurkan serangan yang bertubi-tubi ke arah Sun Er. Sun Er sedikit kewalahan karena harus menahan serangan dari Baisan dan Hu Zia. Namun ternyata Wu Hao memanfaatkan keadaan ini untuk mendekati Xiaoyan. Sebuah kemarahan melintas dari wajah Sun Er saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiaoyan. Dengan cepat kakinya menekan ke tanah dan langsung muncul di depan Wu Hao. Sun Er memblokir serangan yang ditujukan Wu Hao kepada Xiaoyan. Ketika Sun Er hendak menyerang kedua kakinya, kali ini Baisan secara diam-diam menyerang Xiaoyan dan Sun Er yang dalam keadaan kesulitan. Dia memblokir dengan tubuhnya. Sambil memeluk Xiaoyan, Sun Er mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Hu Zia lalu berkata, "Baisan, kamu berani menyakitinya. Saya hanya ingin menyerang Xiaoyan. Sun Er lah yang melukai dirinya sendiri. Untuk melindungi Xiaoyan, dia menggunakan tubuhnya demi menghentikan serangan saya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya?" ucap Baisan. "Kamu memang munafik, Baisan. Jika kamu bisa pergi dari arena kompetisi tanpa terluka, aku Sun Er tidak akan pernah lagi tinggal di Akademi Jianan," ucap dari Sun Er. Setelah Sun Er mengatakan kata-kata itu, aura yang kuat melonjak dan niat membunuh sudah tidak bisa ditahan lagi. Namun tiba-tiba uluran tangan menyentuh bahu Sun Er. "Sun Er, terima kasih telah menjagaku. Sisanya serahkan saja kepadaku," ucap Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, "Xiaoyan Keke,
mereka bertiga memiliki kekuatan bintang 6 Dadozi. Metode Ki yang mereka praktekkan juga bukan dari kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki teknik Dao yang sangat kuat. Jika kamu sendirian, itu akan merepotkanmu, ucap Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, percayalah dan serahkan semuanya padaku saat ini. Baiklah, saya akan berdiri di samping Xiaoyan Keke untuk menonton pertarungan Xiaoyan Keke, ucap Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, kalian semua ingin mengalahkanku? Jika aku tidak bisa mengalahkan kalian saat ini, aku Xiaoyan tidak akan pernah menginjakkan kakiku lagi di Akademi Jianan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mulai memejamkan matanya. Tangannya membentuk teknik rahasia Skyfire dan api berwarna hijau menyala. Kurang dari 1 detik, Xiaoyan bisa menjatuhkan mereka bertiga. Setelah menyelesaikan metode pelatihannya, Xiaoyan tidak hanya naik ke tingkat Daoling, dia juga mulai bisa mempelajari bagian teknik rahasia Skyfire. Sedikit penjelasan lagi, kalian masih ingat nggak di episode sebelumnya ketika Yellow melihat ada batu giok yang berwarna hitam dari cincin simpanannya Xiaoyan? Waktu itu Xiaoyan membeli batu giok itu dengan harga yang sangat murah atau kalau nggak salah cuma-cuma. Nah, Skyfire itu berasal dari batu giok itu. Oke ya, next kita lanjut. 3 orang sekaligus dijatuhkan oleh Xiaoyan. Namun mereka masih mampu menarik dirinya sebelum keluar garis arena. Doki menyala dari tubuh pihak lawan. Mereka mencoba menggabungkan teknik kekuatannya. Di sisi lain, Xiaoyan seorang diri menyiapkan Grand Lotus Core Flame. Mengangkat tangannya ke atas hanya dalam waktu singkat menjadi besar dan dengan cepat diluncurkan ke pihak lawan. Setelah kedua serangan itu bertabrakan, seketika tempat kompetisi hancur berantakan. Orang ini, dia benar-benar kuat. Xiaoyu tercengang saat dia mengamati arena kompetisi yang hancur berantakan. Sementara di sisi lain, 3 orang yang menjadi lawan Xiaoyan saat ini kondisi mereka sangatlah menyedihkan. Wu Hao lalu berkata, jika aku tahu akan seperti ini, aku menyesal telah mendengarkan hasutan dari Baisan. Xiaoyan, dia memang sangat kuat, ucap Uzia. Tidak lama kemudian sosok Xiaoyan muncul di depan mereka. Baisan lalu berkata, Xiaoyan, apa yang kamu inginkan? Kami sudah kalah. Namun Xiaoyan masih dendam karena Baisan telah membuat Sun Er terluka. Oleh karena itu dia tidak peduli walaupun mereka sudah menyerah. Xiaoyan masih tetap menghajar mereka. Xiaoyan lalu menghantam perut Baisan. Lalu dia menoleh ke arah Uzia, menyiapkan serangan kedua dan berkata, ini untuk balasan apa yang telah kamu lakukan terhadap Sun Er. Yang terakhir dia menoleh ke arah Wu Hao, menyiapkan pukulannya dan berkata, setelah ini jika kamu masih tidak puas, saya akan menunggumu kapan saja. Setelah mengatakan itu, Wu Hao terlempar jauh karena serangan Xiaoyan. Baisan, Uzia, dan Wu Hao saat ini duduk bersandar di dinding batu sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Keadaan mereka saat ini benar-benar sangat menyedihkan. Di sisi lain, instruktur Rowling yang melihat kejadian ini tercengang cukup lama. Dia berkata dalam hatinya, Xiaoyan yang saya kenal biasanya dia selalu tersenyum. Namun saat ini dia terlihat sangat menakutkan. Instruktur Rowling bergumam dalam hatinya. Xiaoyan menoleh ke arah kursi juri. Lalu ia berkata, bolehkah saya menanyakan apa babak final kompetisi kualifikasi dapat ditentukan sekarang? Jika tidak, saya akan terus bermain dengan mereka bertiga, ucap Xiaoyan. Juri sambil keadaan tercengang mereka berkata, ini sudah berakhir, ini lebih dari cukup, ucap dari juri. Xiaoyan lega karena setelah babak kualifikasi ini dia akan dialihkan ke Akademi Dalam. Dia lalu bergumam dalam hatinya, Fallen Heart Flame, tunggu aku pasti akan mendapatkanmu. Lalu dia mengusap kepala Sun Er dan berkata, kompetisi sudah berakhir. Sekarang mari kita tunggu pemberitahuan dari Akademi Dalam. Ayo kita pergi. Sun Er mengangguk sambil tersenyum. Singkat cerita, karena Xiaoyan mendapatkan posisi pertama, dia mendapatkan sebuah hadiah. Dia dan Sun Er dibiarkan masuk ke tempat aula buku. Di sana terdapat beberapa banyak benda dan teknik misterius.
Selama di sana, mereka akhirnya menemukan gulungan teknik aungan atau owl. Teknik aungan merupakan teknik Dao kelas Suan tingkat tinggi. Tidak lama kemudian, sebelum mereka kembali, Sun Er melihat sebuah cahaya. Dan ternyata cahaya itu merupakan gulungan teknik Sonic tingkat D. Awalnya Xiaoyan ingin memberikan itu kepada Sun Er sebagai hadiah. Tetapi Sun Er menolak dan tidak mempedulikannya. Karena baginya melihat Xiaoyan menjadi lebih kuat itu merupakan kebahagiaan untuknya. Lalu Xiaoyan menyimpannya ke dalam cincin penimpanannya dan meninggalkan tempat tersebut. Lalu Xiaoyan pergi ke sebuah tempat yang sepi untuk mempelajari teknik aungan itu. Dia berkata, "Guru, saya sudah mendapatkan gulungan yang dibutuhkan." Gurunya lalu berkata, "Keluarkanlah bahan-bahannya. Setelah itu, saya akan mengirim semua formula ke dalam pikiranmu," ucap Yellow. "Setelah ini tidak peduli berapa lama kamu mengaum, tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu," Yellow berkata sambil tersenyum. Singkat cerita, setelah proses pelatihan berlalu, Xiaoyan berhasil menguasai teknik barunya. "Saya telah berhasil. Inikah kekuatan dari Lion Tiger Gold Roar? Wah, ini memang sangat kuat," ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, Bagus, bocah kecil, kamu memang benar-benar beruntung. Aku dapat merasakan ada seseorang yang akan datang. Maka aku tidak akan keluar dulu," ucap Yellow. Setelah Xiaoyan menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Sun Er. Dia lalu berkata, "Xiaoyan Keke, hari ini adalah hari di mana kita bisa memasuki Akademi Dalam. Apakah kamu sudah siap?" ucap Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, "Akademi Dalam ya? Saya sangat menantikannya. Semoga tidak mengecewakan saya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berangkat dengan kelompoknya. Khusus peserta yang lolos 5 besar, maka mereka dialihkan ke Akademi Dalam. Orang-orang itu adalah orang yang pernah diajar oleh Xiaoyan. Mereka adalah Baisan, Wu Hao, dan juga Huzia. Saat ini mereka bersikap sangat sopan kepada Xiaoyan. Karena bagaimanapun juga mereka saat ini adalah satu tim dengan satu tujuan. Lelaki tua yang disebut Penetua Su melemparkan selembaran kristal kepada mereka. Lalu dia berkata, "Karena beberapa hal cukup sulit untuk menjelaskannya. Di masa depan Anda pasti akan memahaminya. Namun hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda seolah-olah itu adalah hidup Anda. Setelah Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan memahami pentingnya benda itu." Xiaoyan kebingungan. Dia tidak mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Penetua Su saat ini. Yang dia tahu lembaran kristal berisikan 5 angka di dalamnya. Tidak lama kemudian Penetua Su pergi meninggalkan semua siswa di hutan. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan bilang Akademi Dalam terletak di belakang pegunungan. Apa kalian semua tahu apa yang istimewa dari Akademi Dalam?" ucap Xiaoyan. "Kakek tidak pernah menceritakan apapun tentang Akademi Dalam kepadaku. Jadi aku juga tidak yakin. Namun setiap kali kita melihat para siswa keluar dari Akademi Dalam, kekuatan mereka semua langsung meningkat. Jauh dibandingkan ketika saat mereka memasukinya," ucap Huazia. Wu Hao kemudian berkata, "Saya juga tidak tahu. Saya sangat tidak peduli dengan hal-hal ini." Wu Hao menggelengkan kepalanya sebagai orang yang senang akan pertempuran. Baisan pun kemudian berkata, "Tidakkah secara alami kita akan tahu ketika kita sampai di sana?" Xiaoyan lalu bergumam dalam hatinya, apakah Fallen Heart benar-benar akan ada di tempat itu? Dan apakah Xiaoyan akan menemukan Fallen Heart di Akademi Dalam? Lalu bagaimanakah kisah perjalanan mereka saat menuju Akademi Dalam? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum.